yakin akan salib-Mu Tuhan yang besar. Karena dengan salib-Mu Tuhan, kami dapat melewati setiap hal yang menghadang kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami bertahan di dalam Engkau Yesus, dengan salib-Mu Tuhan, kami tampil sebagai pemenang-pemenang. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Biar jemaat-Mu menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Haleluya, Yesus bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Kami mohon Roh Kudus sentuh setiap hati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Renungkan salib Tuhan. Renungkan setiap pengorbanan Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya akan kehidupan saya dan saudara. Dia rela memberikan nyawanya untuk mengganti saya dan saudara di atas kayu salib. Tebus dosa saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang tidak berharga Tuhan. Kami yang bukan apa-apa Tuhan, Engkau buat kami menjadi berharga. Karena salib-Mu Tuhan. Karena karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Hingga kami boleh menjadi berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat pujian Yesus hanya bagi-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita nikmati setiap hadirat Tuhan. Angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Bangun mesbah-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan syukur-Mu bagi kebaikan Tuhan. Karena hanya dengan ucapan syukur pun kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus, kami akan tetap terus mengucapkan terima kasih dan bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau terlalu baik Yesus. Engkau terlalu baik buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Glory Yesus Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu Yesus. Oh haleluya. Glory Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi-Mu. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengerti hidup kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Glory. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, amin, puji Tuhan, mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang
hakikat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah. Itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti. Kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Kiranya berkat kasih karunia tetap limpah di dalam kehidupan kita. Kalau kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Minta saja apa yang kita kehendaki. Banyak hal yang orang galau pada hari-hari ini. Apalagi dengan keadaan dengan COVID-19. Saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus. Banyak orang takut. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita fokus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan tolong kita berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam 1 Tawari. Pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-27. Bunyinya sebagai berikut. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ini adalah keyakinan dari Raja Daud. Doanya, kiranya engkau ya Tuhan sekarang ini berkenan memberkati keluarga hambamu. Daud bukan hanya memintakan untuk dia secara pribadi, tetapi Daud memohonkan berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapan hadiratmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang menjadi keyakinan dari Daud? Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi keyakinan dari Daud. Kalau Tuhan memberkati, Tuhan akan memberkati selama-lamanya. Nah, kita melihat ada dua hal yang menjadi dasar keyakinan dari Daud. Kalau kita membaca dari ayat yang pertama, dari 1 Tawari 17. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Setelah Daud menetap di rumahnya. Rumahnya itu dari kayu yang mahal, kayu aras. Dan Daud mengatakan, mengapa aku diam di rumah dari kayu aras, sedangkan tabut Tuhan di tenda-tenda. Daud mempunyai satu fokus apa yang dia akan kerjakan. Dia rindu membangun bait Allah
yang baik, yang indah, yang boleh memuliakan Allah di dalam bait Allah itu melakukan kehendak Tuhan. Memang kenyataan Tuhan tidak berkenan Daud membangun Ka'bah karena tangannya yang banyak menumpahkan darah. Tetapi semua alat-alat, semua emas, semua bahan-bahan yang diperlukan, emas, perak, dan tembaga tidak terhitung jumlahnya, itu sudah disiapkan oleh Raja Daud. Kalau kita melihat dalam pasal 17 ayat 1, Daud mempunyai fokus. Pertama, ada kerinduan untuk membangun bait Allah yang indah. Sebagai seorang raja, dia raja yang berkuasa, tetapi dia mempunyai orientasi hidup untuk menyatakan, melakukan kehendak Tuhan. Dan Daud punya fokus mengumpulkan bahan-bahan ramuan untuk bait Allah yang akan dibangun. Begitu juga dalam kehidupan kita. Biar kita punya fokus untuk kehidupan rohani kita masing-masing. Kita membaca bersama-sama dalam Kolose, suratan Kolose. Kita akan membaca Kolose pasalnya yang keempat. Kita akan membaca mulai ayat Kolose 3 mulai ayatnya yang pertama. Karena itu kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Kiranya ini menjadi fokus di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Di sini dikatakan karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sehingga hidup ini ada bersama Yesus. Firman Allah katakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, perkara keselamatan jiwa kita. Jangan kita fokus terlalu banyak di hal-hal yang ada di dalam dunia. Satu waktu apa yang ada di dalam dunia kita tidak bisa bawa. Kalaupun kita dipanggil Tuhan, hai anak Adam kembali, tidak ada boleh bawa apa-apa. Tetapi selagi kita hidup dan bernapas, pikirkanlah hal-hal yang di atas, ialah keselamatan jiwa kita masing-masing, bukan yang di bumi. Nah, kita melihat keadaan sekarang ini, kalau COVID-19 merajalela, orang-orang yang mati, membawa apa? Keluarga pun tidak dapat hadir dalam pemakaman dan lain-lain sebagainya. Sebab itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Sebab kita telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Nanti apabila Dia Yesus datang kembali dan tanda-tanda zaman menyatakan bahwa Dia Yesus akan datang kembali. Jika Dia menyatakan diri, maka kita juga akan menyatakan diri bersama Dia di dalam kemuliaannya. Biar kita fokus kepada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Dalam Kolose pasal 1 ayat
3 ayat 1 sampai 4. Kita sudah membaca, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. 2 yang saya katakan tadi, pertama, Daud fokus untuk membangun bait Allah. Begitu juga hidup kita fokus untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Berikut kesadaran diri. Masih di 1 Tawari 17 ayatnya yang ke-16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Ada kesadaran. Kesadaran dari Daud. Siapakah dia? Daud tahu dia hanya penggembala ternak dari bapaknya. Dia tahu dia tidak ahli perang. Tapi Tuhan telah pilih dia. Tuhan telah memilih dia. Sehingga Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Daud terkenal dengan raja yang strategi perangnya hebat. Daud mengatakan, siapakah aku? Daud kenal diri. Dia dalam pembacaan kita tadi, ayat pokok kita, supaya aku dan keluargaku diberkati. Karena kalau Tuhan memberkati, berkat itu sampai selama-lamanya. Daud kenal diri, siapakah dia itu sebenarnya. Biar kita juga kenal diri. Siapakah kita sebenarnya? Kita tidak berlayak. Tidak ada yang harus diandalkan di hadapan hadirat Tuhan. Kita hanya dari debu. Hidup kita hanya seperti uap. Hanya seperti bayang-bayang. Seperti rumput di padang. Yang pagi kelihatan indah, mekar. Tapi sore menjadi lisut dan layu. Siapakah kita ini? Kita yang sebenarnya tidak berlayak. Kita kafir. Kita sedang menuju ke neraka yang kekal. Siapakah kita? Biar kita sadar diri. Hanya oleh kemurahan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan hadirat Tuhan. Berkat dari Tuhan akan mengalir ke tempat yang rendah. Kalau Daud berdoa, berkati aku dan keluargaku sampai selama-lamanya. Biar doa kita sekarang ini, berkati aku dan keluargaku. Siapakah aku ini Tuhan? Tapi kalau berkat Allah tercurah, berkat Allah tetap untuk selama-lamanya, berkatnya tidak berkesudahan. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian, sehingga 2 hal, kita fokus dan kita merendahkan diri, tahu siapa kita sebenarnya, dan berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan kita sekalian. Nikmatilah berkat berlimpah-limpah dari Tuhan yang kita sembah siang dan malam. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami rindu supaya kami dan keluarga kami masing-masing diberkati berlimpah-limpah. Sebab itu Tuhan, kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Kami tahu siapakah kami. Kami sebenarnya terhilang di hadapan-Mu dan hilang kemuliaan setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan telah berkenan. Kami baru melewati Jumat Agung. Tuhan telah mati menggantikan kami. Siksa yang Tuhan alami karena kejahatan, dosa, dan pelanggaran kami. Siapakah kami Tuhan? Hanya oleh anugerah-Mu kami diberkati, keluarga kami diberkati sampai hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, karena Tuhan Allah kami hidup, heran dan maha kuasa. Terima kasih Bapa. Kiranya juga kami fokus terhadap perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang kekal sampai selama-lamanya. Kami hidup bersama Tuhan di dalam kemuliaan. Berkati semua yang telah mendengarkan.
diberkati berlimpah-limpah. Dalam segala persoalan hidup diberkati. Dalam segala kesulitan Tuhan buka jalan raya. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan hiburkan. Dalam segala hal Tuhan tolong kami. Sehingga kami hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kami tetap berdoa. Berkati bangsa dan negara kami. Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, seluruh menteri diberkati berlimpah-limpah. Sampai pemerintah kami di Provinsi Sulawesi Utara. Bapak Gubernur kami, Wakil Gubernur, masing-masing bersama keluarga. Semua diberkati, karuniakan kearifan, kekuatan dan kesehatan untuk memimpin daerah yang kami cintai. Seluruh wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati di seluruh 15 kabupaten kota diberkati berlimpah-limpah. Masyarakat kami diberkati, tanah kami diberkati. Kiranya pertolongan-Mu menjadi bahagian kami. Kami ada dalam keadaan sejahtera, damai, sukacita dari Tuhan. Kami sudah berdoa, Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Tetap semangat. Yesus ada bersama kita. Tetapkan pikiran pada perkara yang di atas. Dan kiranya kita merendahkan diri untuk menerima berkat-berkat Allah yang berkelimpahan dari hari datang ke hari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.